Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pendekar Umbrus, channel yang baik hati dan tidak sombong, yang selalu mengupas tentang dunia lovebird ya guys ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips atau memberi wawasan ya kepada teman-teman tentang burung gacor di rumah tapi melempem loyok di gantangan, tidak mau ngekek. Karena banyak sekali pertanyaan seperti ini masuk di komentar YouTube, di WA saya, dan di Facebook saya. Banyak sekali. Jadi untuk teman-teman yang inbox atau WA saya tidak sempat membalas, ya minta maaf ya, karena tiap hari itu WA masuk banyak sekali. Saya nggak mungkin dong balas satu persatu, karena saya juga waktunya tidak untuk bermain HP doang, ada kerja, ada apa segala macam. Jadi akan saya jawab lewat konten lebih jelas dan lebih mudah dipahami. Oke, untuk kasus yang pertama, burung gacor di rumah tidak mau jalan di gantangan, tidak mau ngekek di gantangan, tidak mau bunyi di gantangan. Seperti itu ya, katakanlah seperti itu. Entah burung vector atau entah burung sardot. Jadi ini ada dua versi, burung sardot dan burung vector. Pertama, untuk burung vector, ada kemungkinan burung tersebut oper birahi. Ada kemungkinan burung tersebut ketemu burung sardot. Kenapa saya bilang ketemu burung sardot? Karena burung vector tersebut kalau ketemu burung sardot itu apa sih bang? Ya saya jelaskan dulu. Sardot itu yang ngekeknya gini, kayak gitu ya, ada ya burung seperti itu kan. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk burung sardot itu untuk burung vector itu jangan sampai ketemu dengan burung sardot. Ini malah bisa jadi dua kemungkinan, yang sardot juga rugi, yang vector juga rugi. Kenapa saya bilang vector rugi dan sardot rugi? Yang vector nggak jalan, yang sardot kadang ikut-ikutan vector. Ada kelemahan dan ada kelebihannya. Nanti saya bahas nanti di terakhir ini ya. Saya bahas di statement sardot ini ke vector dulu. Ya, vector jangan ketemu sardot. Kenapa? Karena burung sardot itu tidak punya emosi, tidak punya apa namanya ya, gairah bertarung, gairah vector, tidak ngoek, cuman kriek sambil matanya gini, kayak gini, sambil tidur bahasanya. Pasti teman-teman banyak burung-burung seperti itu ya, pasti banyak. Apalagi sekarang semakin marak burung sardot itu. Hampir menurut saya pribadi itu, sepengalaman saya pribadi jalan-jalan di Ladbird dan Ladbird itu, burung sardot hampir 70% menguasai gantangan. Jadi burung vector itu semakin berkurang kalau menurut saya ya, seperti itu. Lanjut, kalau bisa sih teman-teman nyari musuh burung vector itu ya harus ya kita cari teman yang vector juga. Kita booking gantangan atau kita janjian, nanti siapa seumpama kita itu burung vector tuh, dan temen siapa yang punya burung vector lagi, tanya sama panitia atau sama juri, tanya nggak apa-apa, karena malu bertanya sesat di jalan ya, seperti itu. Itu tips dari saya, tanya dulu. Jadi kawasan vector itu di mana, nomor berapa. Nah di situ ya seperti jumper lah, tapi kalau itu bukan jumper karena belum tentu burung kita itu suka dengan warna burung teman kita yang lain ya, seperti itu. Jadi ya hampir sama dengan jumper, cuman beda. Kalau jumper kan memang kesukaannya player kita, seperti itu. Dan kemungkinan yang ketiga itu biasanya habis hujan atau mendung atau hujan. Jadi teman-teman kalau punya burung vector itu jangan digantang di saat hujan, jangan digantang di saat habis hujan atau mendung. Itu biasanya sepengalaman saya itu ya, walaupun ada yang jalan,
oh lovebird kan kita tidak bisa menjudge lovebird itu kalau gini tidak bisa ya, karena lovebird itu 1001 misteri. Itu biasanya pengalaman saya main factory itu kalau habis hujan atau mendung itu biasanya burung cenderung akan gembung teman-teman. Biasanya burung kayak gimana ya, dikatakan overbirahi, burung tersebut tidak apa namanya ya, tidak gesek-gesekin paruh ketangkringan, tidak apa ya katakanlah burung gembung, karena setelan kita itu kan vector tuh bukan sardot. Kalau sardot kan gembung. Nih saya terangin lagi, pokoknya kalau waktu-waktu hujan, waktu habis hujan dan mendung itu lebih baik teman-teman jangan digantang lah, menghindari suatu hal yang tidak diinginkan. Contohnya kondangan, contohnya tidak jalan, apakah tidak malu sama teman-teman nanti diejekin. Apalagi burung kita burung mewah ya, masa dalam arti mewah itu durasinya panjang lah, selalu mendapatkan amplop di gantangan seperti itu. Jadi teman-teman itu ya perlu diketahui, untuk cuaca seperti itu mending jangan. Kalau factory itu bagusnya itu panas. Kenapa? Karena panas, dan biasanya gantangan itu jam 1 sampai jam 2 sampai jam 3. Panas tersebut kan memancing emosi tuh. Nah, di situ burung akan menunjukkan performnya, akan menunjukkan kualitas burung tersebut, khususnya untuk burung factor ya. Karena factor itu butuh emosi, butuh birahi. Seperti itu teman-teman. Mungkin kalau hujan atau habis hujan atau mendung, burung emosinya down, jadi yang ada birahi, jadi burung diem. Mungkin itu menurut saya, jadi burung bisu itu menurut saya ya. Itu 3 kemungkinan seperti itu teman-teman. Dan kemungkinan keempat, untuk teman-teman kalau burung factor itu perhatikan, kalau mau gantang itu burung apa namanya ya, sayapnya itu harus nyilang. Artinya burung siap ready. Siap ready itu siap tarung teman-teman. Kalau burung gembung, di bawah gembung, walaupun di rumah gacor, di bawah gacor, dibuka kerodong itu gembung. Dalam artian gembung itu biasanya mojok sambil gigit, mau gigit tangan atau gimana. Tapi ada juga burung tersebut juga jalan ya. Jangan, jadi kembali lagi ke burung tersebut. Tapi sepengalaman saya itu kalau burung gembung dibuka kerodong gembung, kayak burung mau anggrem, burung mau ngeram telur, itu tandanya burung over birahi. Kalau burung yang siap ready itu pasti sayapnya nyilang segini. Biasanya burung tersebut yang factor yang belum jadi itu biasanya ke kanan kiri nyari lawan sambil kuek. Tuh mantep, baru gantang itu, aku jamin pasti jalan. Tapi kalau dibuka kerodong gembung kayak burung meriang, kayak burung apa namanya tuh gembung, pokoknya burungnya gembung itu ya mending jangan gantang. Itu faktornya burung tersebut bisa terjadi overbirahi atau kurang emosi. Tips dari saya, kalau kurang emosi ya dijemur sebentar dulu, atau kita jejer ke temen-temen dulu, atau kita dipanasin. Pemanasan itu artinya tarung sama punya temen dulu biar emosinya memuncak. Tapi ya kalau dasarnya burung overbirahi ya emosi sesaat, nanti di atas overbirahi seperti itu. Ya tips dari saya seperti itu. Mohon dipahami ya teman-temannya. Itu untuk khusus burung factor. Nah, untuk burung sardot. Burung sardot itu menurut saya pribadi itu burung yang emosinya rendah dan cenderung ke birahi teman-teman. Karena setelannya beda dengan factor. Setelannya burung itu diuntul, kadang diombyok, kadang dikoloni. Jadi dia sudah terbiasa untuk mengeluarkan ngekeknya itu dengan emosi rendah. Walaupun ada sebagian burung sardot itu belum mapan. Dalam arti belum mapan itu kadang kalau ketemu lawan factor di gantangan, dia ikut-ikutan factor, tapi basicnya dia sardot, gak mungkin dia mengeluarkan durasi. Tapi kalau yang ketemunya factor, yang basicnya factor, yang sardot KO. Kenapa? Kalau sardot keluar factor cuma kuek-kuek doang. Dia kalau ngekek paling gak bakalan maksimal seperti burung seperti sardotnya itu. Ketika nguji sardotnya itu nggak bakal maksimal durasinya. Seperti yang untung itu factor. Kalau dia keluar factornya. Jadi coba perhatikan teman-teman, dimanapun tempatnya, kalau burung sardot itu biasanya menyendiri, bertapa. Artinya bertapa itu tidak mau didekat-dekat burung yang lain.
Dalam arti seperti ini teman-teman. Kalau vector itu kan harus urut ya, ke nomor gantangan ini jejer seperti ini, harus rapat barisannya seperti itu. Tapi kalau burung sardot pasti jauh itu di pojok pasti. Kenapa? Tujuannya untuk menghindari burung vector. Kalau burung sardot ketemu vector, kalau bukan kepo, kalau bukan ngering, kalau bukan apa namanya ya, ikut-ikutan vector, ambiar, nggak bakal jalan. Coba aja perhatikan teman-teman. Kalau ada burung sardot ya, teman-teman ada burung vector, yang nyardot pasti pergi, pasti. Walaupun nyardot umpama nih nomor 14 dan yang vector itu 15, sampean nggak tahu baru datang di gantangan itu, dan burung sardot nomor 14 pasti pergi menjauh dari vector. Semua ada kelebihan dan ada kekurangannya seperti itu teman-teman. Nah, burung sardot itu kalau menurut saya pribadi ya biasanya yang jalan-jalan itu yang agak mendung, habis hujan. Kalau hujan malah tambah banter, itu nyardotnya itu banter kalau hujan, karena burung tersebut itu low emosi. Kalau menurut saya pribadi itu low emosi. Jadi kalau emosinya habis ya tidur nggak mau ngekek sama sekali, itu burung sardot. Dan kebetulan saya sekarang lagi senang vector ya, karena vector itu rame, banyak yang nepukin, banyak yang apa, jadi seninya juga ada kalau menurut saya. Dan sardot juga ada seni tidur seperti itu teman-teman. Yang penting sama-sama hobi ya, sama-sama satu gantangan seperti itu. Jadi jangan saling cakar-cakaran lah bahasanya seperti itu. Jangan membeda-bedakan sardot dan vector, sama-sama rawatannya, sama-sama milletnya, sama-sama burungnya. Seperti itu teman-teman. Dan burung sardot tersebut biasanya itu volumenya kecil karena burung tersebut bunyinya tidak dibawain dengan emosi. Kalau sardot emosi pasti kepo, pasti ngering seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya burung sardot ya saya saranin tinggiin aja birahinya, karena burung sardot itu semakin tinggi birahinya semakin semakin rapat kekeknya. Jadi menurut saya pribadi itu burung yang over birahi atau burung yang katakanlah jebol birahi itu yang sering dibahas teman-teman YouTube, jebol birahi itu nyatanya burung itu kalau over birahi biasanya ngeriwik, dan ngeriwik sama sardot itu sama saja. Burung riwik ya seperti itu, kriak cek seperti itu teman-teman. Tapi kalau burung tidur itu beda. Kalau tidur itu biasanya kepalanya disembunyiin ke belakang, cuman kricik. Kalaupun ngekek ya nggak bakal dihitung poinnya ke juri seperti itu teman-teman. Jadi awalnya burung sardot juga ngeriwik, dan burung vector juga bisa ngeriwik, jangan salah. Burung vector dijemur aja itu pasti ngeriwik, pasti sardot. Tapi kalau di bawah gantangan pasti basicnya basic vector, karena setelannya setelan vector. Dan burung vector juga bisa sardot, burung sardot juga bisa vector. Seperti itu teman-teman ya, semoga bermanfaat khususnya buat para pemula yang baru mengenal dunia lovebird seperti itu. Jadi apabila tidak cukup jelas, apabila sudah cukup jelas, jangan lupa subscribe, karena seperti itu Anda otomatis berteman dengan saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar umbrus.